Ini kaki-kakinya nih, Ya, patuh. dia kalau sepatunya tuh turun 60 sampai 75 cm. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi wabarakatuh. kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih ada Pak RW kita, Pak Haji Allah, Ketua RW 09 dan Alhamdulillah ada Babeh Jupri dari SDA. Dari kelurahan Pak. Oh, dari kelurahan Masya Allah. Dia Pak siapa maaf? Abdul Bani Pak. Oh, Pak. Gimana sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak Lurah sehat ya? Sehat. Masya Allah. Baik, Pak RW nih ada beberapa pertanyaan nih dari sebagian warga nih Pak RW. Mohon penjelasan Pak RW. Oh, Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan Pak Haji Gembong nih, Masya Allah. Subhanallah. Bapak RW 010. Masya Allah, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Sini. Alhamdulillah. Iya. Ahlan wasalan Bapak Haji Gembong nih. Ahlan baik. Makin muda aja Bapak. Masya Allah. Semangat. Ini Pak RW, alhamdulillah nih ada beberapa pertanyaan nih dari sebagian warga nih mengenai masalah pengurukan. Mungkin Pak Haji Gembong atau Pak Haji Nawalo bisa menjelaskan mengenai pengurukan Pak kali yang membelah rumah Pondok Maharta ini pada tahun 2025. Silakan Pak RW. Pengerukan maksudnya pertanyaannya seperti apa? Yang mungkin harus kita Bisa dijelaskan Pak RW mengenai pengerukan kali pada tahun 2025 ini Pak RW. Singkat, padat dan jelas. Silakan Pak RW. dengan pengerukan ini kan kita juga sama-sama berharap setidaknya untuk mengantisipasi tumpahan air karena dangkalnya sungai, sehingga tujuan dari pengerukan adalah agar air lancar mengalirnya dan juga membersihkan puing-puing yang bekas sisa-sisa pembangunan turap yang ternyata kalau dikumpulkan ada beberapa truk kemarin Pak, patahan-patahan cor beton itu. Yang pasti tujuan utama untuk pengendalian banjir, ya setidaknya kita berharap dengan pengerukan itu air lancar. Yang kedua, juga genangan-genangan itu tidak akan ada lagi. Hanya persoalan kalau berkaitan dengan banjir, penanganan harus terintegrasi dengan baik. Artinya, karena ini merupakan batas wilayah antara pemerintah Tangsel dan pemerintah Kota Tangerang, yang di ujung sana ada jembatan penghubung antara Tangerang Selatan dengan Tangerang Kota, dan tujuan juga sampai bisa ke Ciledug dan sampai Jakarta bahkan, itu juga harus ditata dengan baik. Artinya, karena bottleneck-nya itu ada di penghujung sungai ini, kurang lebihnya di sekitar Fortun ataupun ke sana lagi. Karena kalau hanya dilakukan pengerukan, tapi di sana tidak teratasi dengan baik, ya akan sia-sia pekerjaan dengan biaya yang tidak sedikit ini menurut saya. Terus bagaimana menurut Pak RW, apakah dengan pengurukan ini bisa mengatasi banjir? Harapannya begitu Pak. Harapannya kita sama-sama antara RW 9, 10, 11 ini terintegrasi dengan baik, bersama yang baik. Selama ini kita lihat, ya baru akhir-akhir ini sih kita sadari, karena di RW 10, 9, dan 11 juga belum cukup 2 tahun umurnya. Dalam perjalanan 2 tahun, RW 11 juga baru. Artinya kita coba promosikan pengurukan ini, karena kita mengatasi meminimalisir banjir. Air lancar, tidak ada genangan, dan tidak ada genangan yang pasti di ujung sekitar Kampung Bulak, karena lancarnya air. Harapannya begitu. Hanya tadi saya sampaikan di awal, kalau hanya di kita sepanjang kurang lebih 1 kilometer ini yang kita keruk,
dangkalan semakin dalam, tapi belum tentu juga bisa menyelesaikan persoalan banjir. Kalau di sebelah perbatasan ini hilirnya tidak diperbaiki ataupun dinormalisasikan seperti yang ada sekarang ini. Kita berharap RW 9, 10, 11 itu berharap nih Pak Ustadz untuk bagaimana kalau dari seberang jembatan dibuat seperti ini sehingga aliran itu akan cepat atau dilebarkan, dinormalisasikan bahasanya yang paling tepat. Lagi Pak RW, Ya. bagaimana menurut kawan atau monitoring Pak RW pelaksanaan normalisasi kali ini? Untuk normalisasi dalam hal pengerukan ini sudah berjalan dengan baik. Ya, saya idenya melihat sendiri bagaimana cara kerja teman-teman dari SDA ini, operatornya yang menggunakan eskavator yang cukup besar itu bukan pekerjaan yang gampang, tapi beliau juga sangat hati-hati sekali untuk bagaimana kedalaman air ini juga bisa dikeruk dengan baik. Artinya, sisa-sisa bangunan yang tadi saya sampaikan, karena saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, bahkan saya rekam video, saya kirim ke grup, itu ada Pak. Jadi bongkahan beton yang panjangnya 1 meter, dia membentuk letter L begitu. Mohon maaf nih Pak RW, saya sampaikan, itu kalau nggak salah bekas runtuhan RW 9. Itu diangkat betul. Saya sendiri dan sarkam itu. Itu bukti bahwa SDA juga tidak main-main dalam hal ini. Karyanya, dengan kehati-hatiannya, dengan kerja baiknya, kita apresiasi dan juga terima kasih kepada Pak Kepala Dinas, pemerintah Kota Tangsel tentunya secara umum, yang sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Setidaknya dengan adanya pengerukan ini, kami berharap RW 9, 10, 11 secara khusus dan warga secara umum yang terdampak banjir, setidaknya ada harapan yang lebih baik lagi lah. Banjir bisa terminimalisir, kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak RW atas penjelasannya. Kita sekarang beralih kepada Babek, wakil dari SDA. Selamat siang Babek, apa kabar nih? Selamat siang, alhamdulillah. Baik sekali. Tolong Pak diceritakan bagaimana pola pelaksanaan normalisasi atau pengurukan yang dilakukan oleh Dinas SDA. Silakan Pak. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan juga para ketua RW, baik dari RW 09, 10, dan juga 11, beserta para RT-RT-nya. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih pada sahabat saya, Mabud, yang sudah senantiasa membantu mencarikan buangan untuk hasil dari normalisasi di Sungai Mahata pada siang hari ini. Alhamdulillah pengerukan kita sudah berjalan dari seminggu yang lalu. Kita menggunakan alat PC 210 yaitu long arm dan juga mini ekskavator yang berada di pembuangan, dan juga ada beberapa alat pengangkut dump truck untuk mengangkut hasil pengerukan puing-puing yang ada di Sungai Perumahan Maharta ini. Dan alhamdulillah berkat dukungan daripada para ketua RW, ketua RT, pihak kelurahan dan juga kecamatan, pengerukan yang ada di Kali Maharta ini berjalan dengan lancar. Ada pertanyaan nih Pak, apakah ada batasan atau timeline pelaksanaannya Pak? Baik, untuk batasan atau timeline-nya, insya Allah di tanggal 31 kita akan sampai di titik batas kota, ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala apapun selama dalam pengerukan ini, yang mana memang akses untuk lalu lalang kendaraan ini cukup padat. Jadi seandainya
pahitnya apabila sampai tanggal 31 Mei ini belum selesai, mungkin akan kita lanjut kembali agar supaya benar-benar saluran kali Pondok Maharta ini terrealisasi dengan baik, begitu Pak. Dan juga kita juga sudah menurunkan beberapa tim untuk normalisasi manual di saluran-saluran drainasenya. Juga ada beberapa titik perbaikan pintu air yang memang sudah kita tanggulangi dan mungkin akan bertahap lagi untuk perbaikan pintu-pintu air agar air kali yang ada di perumahan Maharta ini tidak kembali lagi ke luar atau tidak terjadi luapan baik dari pintu air maupun juga dari dinding turap yang ada di perumahan Kali Maharta ini. Terima kasih Pak. Ada satu lagi pertanyaan Pak. Apakah selama ini kira-kira apa masalah yang dihadapi di lapangan Pak? Seperti lokasi pembuangan yang mungkin tidak memadai atau hal lain yang menjadi kendala. Terkait permasalahan yang ada pada saat ini dalam situasi pengerukan di komplek Maharta ini, ya memang kita sudah lihat sendiri bahwa lalu lalang kendaraan di sini cukup padat dan itu yang memang harus diantisipasi. Akan tidak penutupan jalan, tapi memang ingin cepat saya cepat tujuan, tapi memikirkan untuk bahaya untuk dirinya sendiri. Dan untuk di lokasi pembangunan alhamdulillah kita juga sudah menyiapkan alat mini ekskavator apabila dalam alat pengangkut kita, dumper kita mengalami bansip, itu bisa kita dorong menggunakan alat mini ekskavator yang ada di lokasi pembuangan seperti itu. Terima kasih Bapak Jupri atas penjelasannya. Sebagai penutup, silakan Pak RW dari Forum 3 RW untuk memberikan himbauan kepada warga Pondok Maharta. Silakan Pak RW. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Ini alhamdulillah kita bertemu di jembatan ini bersama-sama dengan Bapak RW 010, Bapak Gebong, dan juga kebetulan kita juga sudah sampaikan juga pada RW 11 ya. Jadi tapi tidak ini tidak terkecuali ya. Jadi ya kita berharap semuanya baik-baik saja. Terus yang himbauan kami terutama untuk di forum yaitu masalah kebersihan lingkungan yang kita sama-sama hadapi, yaitu masalah kebersihan lingkungan. Dan ini kita lihat juga dari dinas, dari Pemkot juga semuanya sudah berusaha. Yang sekarang dikerjakan juga seperti normalisasi yang sedang berjalan, juga perbaikan saluran kanan kiri yang di luar kali juga mereka sudah laksanakan. Dan ini bukti nyata bahwa dari dinas atau pemerintah kota terus berupaya. Nah, disinilah jadi untuk lingkungan juga kita berharap para warga untuk tidak membuang sampah sembarangan dan juga bekerja lebih keras untuk lingkungan kita agar perbaikan normalisasi ini dampaknya bisa kita manfaatkan. Juga kerja bakti dari masing-masing RT juga mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik, sehingga lingkungan juga akan dapat baik di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Oh, silakan Pak RW Haji Gembong, RW 010.
Terima kasih Pak Ustadz. Turun itu. Saya hanya menambahkan sedikit dari RW 10, tapi intinya kita akan saya akan bicara secara umum untuk semua warga di lingkungan RW 9, 10, dan 11. Tadi Pak sahabat saya, Bang Nawaloh, sudah sampaikan bahwa perlu kepedulian dari warga itu sendiri untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini harus kita tingkatkan. Begitu juga di RW 10, kami sudah menghimbau sebelum ada pengerukan pun kami juga sudah secara rutin melakukan kegiatan sama-sama gotong royong. Memang gotong royong ini kata sepele, tapi kita harus bangkitkan kembali seperti di masa lalu. Bagaimana rakyat, masyarakat, warga ini berjibaku untuk bagaimana membersihkan lingkungan itu sendiri. Itu yang paling penting. Nah, dalam kaitan pembersihan pengerukan ini, yang saya mohon dan saya minta secara jelas dan tegas di awal pada saat sebelum dimulai, kita sudah mengadakan sosialisasi, namun masih ada satu dua warga yang coba untuk mengikuti kemauannya sendiri. Sebagai misal, kita sudah tahu eskapator ada di tengah jalan, masih juga mobil lewat situ, pengennya lewat situ, motor apalagi kalau pejalan kaki masih memungkinkan sederhana lah, masih dimungkinkan Bu. Tapi kalau motor, namanya motor sama mobil ini, mobilnya sudah nggak cukup, sudah mau mencoba untuk menerobos. Nah, kira-kira kesadaran ini yang harus perlu kita tingkatkan. Dari situ sebetulnya sudah kelihatan kita ini siapa dan warga itu siapa. Kita ngomong nggak pernah didengar, tapi kita sudah berusaha, masih juga dibilang kurang ya, Bang Haji ya. Nah, itulah yang kita harus coba tingkatkan kebersamaan ini antara warga dan juga pengurus. Nah, untuk ke depan di lingkungan RW 10 memang ada itu Pak Ustadz. Pasar ini juga perlu penanganan secara khusus, artinya pembersihan sampah itu sendiri. Dan juga secara khusus juga kita sudah berupaya untuk menangani setiap hari diangkat. Namun ternyata di pasar itu sendiri ada tempat yang khusus untuk buang sampah pasar sebetulnya. Tapi nyatanya di luar RW 10 pun, bahkan dari kampung sebelah juga ada yang menitipkan sampah. Nah, ini kan sangat-sangat resistensinya tinggi. Kita bersihkan, 1 menit ke depan sudah ada sampah lagi, dan bukan sampah yang dari pasar ataupun dari lingkungan RW 10. Nah, ini memang perlu penegasan dan ketegasan dari kita semuanya. Sekedar informasi bahwa kami pun RW 10 sudah pernah juga secara khusus memasang CCTV dan kita tongkrongin. Ya, kita tangkap warga-warga, mohon maaf nih Bang Haji ya, warga-warga dari RW 10, 9 dan 11 juga ada yang bang situ. Nah, ini perlunya kesadaran yang tinggi untuk bagaimana merasa empati, memiliki bahwa saya adalah warga di mana, dan juga kebersihan adalah menjadi tugas kita bersama, bukan tukang sampah, mengangkut sampah, petugas kebersihan yang notabene hanya membantu meringankan tugas-tugas kita secara umum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan juga sekali lagi saya terima kasih kepada pihak SDA yang sudah bekerja dengan baik untuk bagaimana normalisasi ini berjalan dengan baik. Tadi beliau sampaikan dari SDA, sampaikan 31 bulan 5 ini ya, insya Allah mudah-mudahan nggak sampai hal itu sudah selesai, harapan kami begitu. Tentu selanjutnya adalah tugas dari pemerintah Kota Tangsel untuk bagaimana membina di bawah lindungan Bapak Gubernur untuk mengintegrasikan normalisasi ini sampai dari hulu sampai hilirnya. Insya Allah itu banjir tidak akan pernah lagi singgah di Pondok Harta ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak Ustadz. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang tidak kurang dan memperkenan. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan dari kita semuanya. Itu Pak Ustadz, dan juga kepada warga, tolong ayo kita bekerjasama dengan baik untuk membersihkan lingkungan kita masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih RW dari forum komunikasi RW. Terima kasih atas penjelasannya, dan terima kasih kepada Babe dan dari perwakilan kelurahan. Insya Allah kita akan bertemu kembali channel Forum 3 RW.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Itu yang bentuk konkretnya itu. Banyak ini. Ini banyak.